Shalom, dalam sebuah cerita yang saya dapatkan dari kitab Hakim-Hakim pasal 11 adalah berita yang sangat menarik, di mana seorang tokoh Israel yang cukup terkenal namanya Yefta, anak daripada Gilead, dan mereka tinggal di pegunungan Gilead. Gilead adalah orang yang cukup disegani dan terkenal, dan dia memiliki beberapa istri. Salah satunya adalah orang tua atau ibunya Yefta. Dan Yefta, sudah sekalian, memiliki seorang ibu, ia pelacur. Dan ketika seiring waktu dia bertambah besar di rumah ayahnya, maka ibu yang pertama dari istrinya Gilead dan saudara-saudaranya, saudaraku, mengusir dia yang bukan satu ibu. Dan mereka berkata, engkau tidak berhak tinggal bersama dengan kami dan engkau tidak menerima pusaka. Maka oleh karena itu engkau pergi dari sini. Engkau adalah anak pelacur. Saudara-saudara sekalian, kalau saya berpikir dan merenungkannya, siapakah di antara manusia yang mau lahir dari rahim seorang pelacur? Siapakah orang yang mau dia dibesarkan seorang pelacur? Saya pikir tidak ada manusia yang mau lahir dari rahim seorang pelacur, kalau bukan Tuhan yang menentukan. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kalau saya berpikir tentang bagaimana itu dalam Mazmur 139 ayat 13 dan selanjutnya, di mana dikatakan bahwa manusia itu di dalam rahim seseorang ibu adalah Tuhan yang menentukan dan yang menjaninnya, dan sebelum dimasukkan pun dia ke dalam rahim seorang ibu, Alkitab mencatat bahwa Tuhan telah mengenalnya. Saudara, kalau kita dalam posisi Yefta memang sangat menjadikan, dan akhirnya dia pergi mengambil jalan hidupnya, pergi kepada daerah petualangan, yaitu daerah para gangster, dan dia berkumpul dan dia di sana menjadi kaptennya, dia di sana adalah menjadi bosnya, bos para perampok itu. Namun seiring dengan waktu, Israel diancam oleh bangsa lain, yaitu bangsa Amon, dan mereka sangat ketakutan sekali. Dan tidak ada yang bisa melawan mereka. Mereka terpikir dan mendengar juga bahwa Yefta itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, dan dia sudah pergi bersama dengan para gangster. Lalu apa yang terjadi? Para tua-tua datang ke sana dan menjemputnya. Lalu apa yang dikatakan Yefta kepada mereka? Mengapakah kalian datang kepada saya? Bukankah juga kalian mengusir saya? Jadi para tua-tua itu berkata seperti ini, Yefta, tolonglah, pulanglah ke kampung halaman, pulanglah bersama dengan kami. Dan ada satu permintaan, tolonglah habisi lawan itu Bani Amon. Mereka sudah datang mau menghabisi bangsa kita. Lalu dia berkata, loh, ketika kalian kesulitan datang sama saya, dulu kalian buang saya. Apa janjinya? Apa yang kalian buat kalau aku menghabisi itu dan menyelamatkan kalian dari tangan mereka? Lalu dia bilang, kami para tutu berkata, kami akan mengangkat engkau menjadi hakim, menjadi raja, menjadi presiden atas kami. Oke, kalau begitu siap. Lalu apa yang terjadi, saudara-saudara sekalian? Yefta berdoa dan menyerahkan semua persoalan itu ke dalam tangan Tuhan dan memberikan kemenangan bagi dia, dan dia akhirnya menjadi raja. Kesimpulan daripada renungan yang saya sampaikan ini, cerita yang saya sampaikan adalah, siapapun Anda, siapapun orang tuamu, apakah engkau lahir dari orang miskin, apakah engkau lahir dari rahim seorang pelacur, jangan engkau menyesali. Syukuri hidupmu. Saya mau katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Siapa yang sangka Yefta itu menjadi hakim atau raja bagi bangsa Israel pada waktu itu? Tuhan mengangkat yang rendah dan meninggikannya, dan Tuhan yang membuat orang miskin dan orang yang termarginal, orang yang dipandang rendah, akan duduk bersama dengan para bangsawan. Maka oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, dari keluarga manapun Anda dan bagaimanapun saat ini posisimu, jangan pernah engkau melihat itu saat ini. Lihatlah Tuhan yang besar. Lihat tangan Tuhan yang besar. Ia akan menopangmu, ia akan mengangkatmu, ia akan membuat engkau menjadi manusia yang bernilai di matanya dan juga di mata dunia. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.